Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasya dengan NIM F1D020077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompresi data dengan metode RLE dengan menggunakan bahasa Java. Di sini terdapat kelas main, kemudian di sini saya membuat 3 buah metode. Yang pertama yakni metode kompres, di mana akan mengolah teks yang akan dikompres. Di sini menggunakan 2 buah variabel string, yakni ada output dan s, kemudian ada variabel count, kemudian ada variabel pref dengan tipe data karakter. Nah, dalam perulangan ini atau dalam looping ini, disinilah akan terjadi kondisi bagaimana kompresi itu akan diolah. Dari count sebelumnya ini terdapat nilai 1, kemudian untuk prefnya berada di indeks ke-0. Maka pada perulangannya akan dimulai dengan indeks ke-1, dengan selanjutnya untuk keadaannya sendiri input.char untuk apabila input.char ke i atau ke i ini dia apabila dia tidak sama dengan previewnya atau karakter sebelumnya, maka akan dilakukan operasi di mana apabila countnya atau banyak datanya itu lebih dari 3, maka akan dilakukan output dengan menambahkan add, kemudian menambahkan jumlah atau banyak datanya, kemudian ditambahkan dengan karakter sebelumnya. Dan apabila countnya atau jumlahnya kurang dari atau sama dengan 3, maka outputnya akan ditambahkan dengan string s, di mana nanti string s akan diolah pada keadaan yang lain dan akan ditambahkan karakter previewnya. Nah, pada ketentuan else sebelumnya ini, di mana dia telah dimasukkan atau nilai dari variabel s ini dimasukkan kepada variabel output, maka variabel s ini akan di-delete atau dihapus dan supaya tidak terjadi perulangan terus atau banyak data yang tidak diinginkan untuk ditampilkan. Kemudian ada count akan kembali menjadi 1, kemudian previewnya akan menjadi ke karakter yang sekarang atau karakter ke i. Kemudian untuk karakter else ini sendiri, ini else dari apabila input dari karakter ke i itu sama dengan preview, maka disinilah variabel s digunakan, di mana variabel x ini akan dimasukkan nilai dari previewnya dan akan ditambahkan countnya, karena tipe data sebelumnya dengan sekarang itu bukan tipe data tapi karakter sebelumnya dengan karakter yang sekarang itu sama, maka countnya akan dijumlahkan. Selanjutnya previewnya akan dipindahkan kepada karakter yang di depannya. Kemudian di sini ada pada line ke-28 ada output.append, atau pada variabel output akan ditambahkan nilai dari variabel string dan ditambahkan karakter sebelumnya. Ini akan membantu pada bagian akhir dari teks yang akan dikompresi. Kemudian ada pada line 9 akan mengembalikan nilai dari output dalam bentuk variabel output dalam bentuk string. Kemudian di sini ada metode kedua yakni rasio. Ini menghitung rasio dari
kompresi yang telah dilakukan, yang dimana panjang data setelah dikompres dibagi dengan panjang data sebelum dikompres dan dikali dengan 100. Maka akan didapatkan rasio dari kompresi yang telah dilakukan. Kemudian pada line ke-37 ini merupakan proses decoding atau pengembalian bentuk awal dari data yang sudah dikompresi sebelumnya. Di sini menggunakan sebuah variabel string, yakni bernamakan decode. Kemudian ada variabel integer y dengan nilai 0. Kemudian untuk perulangannya sendiri di sini menggunakan while, di mana apabila y lebih kecil dari input.length atau y lebih kecil dari panjang datanya, maka akan dilakukan operasi apabila input char ke y sama dengan karakter add, maka karakter count di sini variabel count diambil, atau karena dia berada dalam string atau array karena dia berada dalam string, maka dia akan diambil dalam bentuk karakter. Kemudian anggap saja sebelumnya di sini misalnya karakter add itu pada 1, misalnya pada indeks ke-0, maka count-nya pasti akan berada pada indeks ke-1. Oleh karena itu di sini menggunakan input.char add y plus 1. Nah, setelah itu karena di sini sudah kita temukan jumlah banyak data dari banyak data yang ada, kemudian menggunakan perulangan for di sini untuk menggunakan variabel i. Pada bagian sini merupakan penanda berapa kali perulangan itu akan dilakukan, dan karena sebelumnya char, maka kita menggunakan metode dari karakter .get numerical value count. Di sini akan mengembalikan nilai dari count dalam bentuk integer tanpa mengubahnya ke dalam ASCII, karena kalau dari char ke integer itu pasti akan diubah ke ASCII nilainya, namun karena kita ingin mengubahnya tanpa ke bentuk ASCII, maka kita menggunakan metode get numerical value. Selanjutnya dalam perulangannya dilakukan char s sama dengan input char add y plus 2, dimana itu setelah nilai atau count dari banyak datanya diambil karakternya, kemudian dimasukkan ke dalam decode-nya, dan untuk y selanjutnya itu akan berada pada ketiganya. Dan apabila y-nya atau karakter ke y-nya itu tidak sama dengan add, maka akan langsung ditambahkan ke dalam decode-nya, dan untuk y-nya ini akan hanya bertambah 1 saja, dan di return decode dalam bentuk string. Nah, dalam sini ada 2 buah contoh, di mana 3A, 2B, 4C, dan 3D, 1A. Kemudian ada juga contoh di sini 4A, 2B, 1C, 4D, 2A.
Sini akan kita lihat hasilnya. Inilah hasil yang akan ditemukan, di mana untuk RLE yang digunakan saat ini, apabila dia akan diberikan angka apabila perulangannya sebanyak 4 kali atau lebih dari 4 kali. Maka akan ditambahkan angka. Apabila hanya terjadi 2 atau 3 kali, maka tidak perlu, karena itu akan sama saja, dan diberikan tanda @ ini untuk memberikan tanda pemisah antara 4 berjumlah 4 yang artinya count-nya atau banyaknya perulangan, dengan 4 yang mungkin memang 4 nilai dari teks yang dimasukkan. Untuk rasionya di sini 92%. Kemudian untuk yang kedua ini ada 4A, 2BC, D4A2. Sudah sesuai. Kemudian untuk decodingnya juga sudah sama dengan atasnya. Untuk rasionya ini 84%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.